Shalom anak-anak. Hari ini kita akan bersama-sama merayakan Paskah. Apa itu Paskah? Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Yuk, sebelum kita memulai Paskah hari ini, kita akan memulainya di dalam doa yang akan dipimpin oleh Miss Yuni. Bapak, Ibu, guru, karyawan, orang tua murid, dan anak-anak yang dikasih Tuhan, kita bersyukur hari ini kita bisa merayakan Paskah melalui ibadah virtual. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan mengasihi kami. Tuhan rela mati di kayu salib untuk menebus kami dari dosa. Bahkan Engkau bangkit hidup mengalahkan kuasa maut. Memberikan pengharapan kepada kami semua sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami bersama-sama mengucapkan syukur, ikut bersukacita karena kemenangan Tuhan atas kuasa maut melalui ibadah KBTK Kristen Kalam Kudus Surakarta. Mohon berkat Allah sepanjang rangkaian acara ini dari awal hingga akhir, supaya setiap acara boleh memberkati kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata,
Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Anak-anak, tadi kita sudah menyaksikan video kebangkitan Yesus Kristus. Dia bangkit mengalahkan maut. Yesus yang mati di atas kayu salib, dikuburkan, tapi pada hari yang ketiga dia sudah bangkit. Kenapa Yesus harus disalib? Karena cintanya untukmu dan untukku. Mari dengan bersuka cita bersama-sama kita nyanyikan pujian Tanda Paku. Yuk anak-anak semua bernyanyi bersama-sama ya. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Yesus sudah disalib, tangan dan kakinya terpaku. Itu semua sebagai bukti cintanya kepada kita. Mari dengan hati yang bersyukur kita menyanyikan pujian ini. Boleh ikuti gerakan teman-temannya ya. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Puji Tuhan, karena Yesus sudah mati untuk menebus kita semua. Tahun ini tema Paskah kita adalah kebangkitan Kristus mengalahkan maut. Yesus sudah bangkit, Yesus sudah menang. Dia membawa keselamatan bagi setiap kita. Mari dengan sukacita kita bersama-sama menyanyikan pujian Yesus bangkit dan menang. Bangkit di hari ketiga, dari salib Dia mati dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang.
salib dia mati dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Jadi salib dia mati dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang. Anak-anak, saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nanti sewaktu mendengarkan firman Tuhan, anak-anak boleh mendengarkannya dengan baik ya. Kita akan mendengarkan kisah tentang Yesus yang hidup, bangkit, mengalahkan maut. Mari sebelumnya kita bersama-sama menyanyikan pujian hidup, hidup, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Alive, 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 alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Halo anak-anak, shalom dan salam sehat selalu. Senang sekali hari ini Pak Roni bisa bertemu dan berkenalan dengan anak-anak meskipun kita hanya bisa bertemu lewat layar kaca. Oh iya, Pak Roni mau perkenalkan dulu nih teman Pak Roni. Namanya Pak Bijak. Siapa? Pak Bijak, iya. Katanya hari ini dia itu mendapatkan kado istimewa Paskah. Dan dia mau membuka kadonya bersama anak-anak. Bentar ya, Pak Roni mau panggilkan dulu teman Pak Roni itu, yaitu siapa? Pak Bijak. Supaya bisa bergabung bersama-sama dengan kita. Oke? Oke. Tunggu bentar ya. Pak Bijak, ayo masuk. Come here, masuk. Ayo Pak Bijak. Nah, ini nih teman Pak Roni namanya Pak Bijak. Pak Bijak, katanya hari ini dapat kado istimewa ya. Kado istimewa Paskah. Dan katanya mau buka bersama dengan anak-anak kan? Yup, betul banget. Wah, hari ini Pak Bijak senang sekali dapat kado istimewa Paskah. Wah. Dan sepertinya dalam kado ini nih ada pesan-pesan yang penting berkaitan dengan Paskah ya kayaknya. Jadi pikir Pak Bijak
mau buka kado ini bersama anak-anak. Wah, kayaknya saya dan anak-anak jadi penasaran deh Pak Bijak. Apa sih isi kadonya? Kalau gitu saya mau ikut mendengarkan juga dong. Tapi saya mau mendengarkannya sambil duduk di sana ya. Nanti Pak Bijak buka kadonya dan saya pengen tahu juga tuh pesannya apa. Oke ya Pak Bijak, saya mau duduk di sana. Oke, silakan. Oke, yes. Wow, anak-anak. Ini ada kado istimewa buat Pak Bijak. Waduh, Pak Bijak senang sekali. Ayo kita buka sama-sama ya. Pak Bijak taruh dulu kadonya ya. Wah, kado istimewa, istimewa, istimewa. Ting, ting, ting. Wah, yuk kita lihat apa isinya anak-anaknya. Ting tong ting tong ting tong. Kayak kayu ini. Hop. Hah? Salib. Halo kawan, katanya hadiah istimewa. Apanya yang istimewa? Hanya sebuah kayu salib. Bukannya harganya murah. Hahaha. Nampaknya hadiah tersebut bukan hadiah istimewa. Salib. Sebuah salib. Bukan istimewa. Tunggu dulu. Salib ini kan melambangkan cinta Tuhan Yesus untuk semua orang kan? Pak Bijak ingat Roma 3:23 dalam firman Tuhan dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa. Dan Roma 6 ayat 23 mengatakan upah dosa adalah maut. Yang berarti semua orang sudah jatuh dalam dosa dan akan dihukum anak-anak. Dan hukumannya adalah maut. Maut itu artinya neraka. Jadi setiap orang yang berdosa, nanti kalau dia meninggal atau mati, maka dia akan masuk neraka. Ngeri banget. Pak Bijak nggak mau masuk neraka. Anak-anak juga pasti tidak mau masuk neraka. Karena itu firman Tuhan dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan juga karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Wah, ini kan kabar gembira. Karunia Allah itu berarti hadiah dari Allah. Hadiahnya apa ya? Dikatakan hadiahnya adalah hidup yang kekal. Hidup kekal itu adalah surga. Jadi bagaimana caranya mendapatkan surga ya? Yaitu melalui Tuhan Yesus. Kok melalui Tuhan Yesus ya? Nah ini nih arti salib. Yesus mati di kayu salib. Untuk apa Tuhan Yesus mati di kayu salib? Untuk menggantikan hukuman semua orang berdosa. Jadi yang tadinya semua orang berdosa harus dihukum. Tapi digantikan oleh Tuhan Yesus. Kalau hukuman kita sudah digantikan, maka kita tidak akan dihukum lagi, bukan? Tetapi supaya kita tidak dihukum, setiap kita harus percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Baru kita tidak akan dihukum dan kita mendapatkan hadiah dari Tuhan, yaitu surga. Surga
diberikan pada semua orang yang percaya Tuhan Yesus. Nanti Pak Bijak, anak-anak, papa mama, dan semua orang pasti akan meninggal atau mati. Tapi jangan takut. Kalau kita percaya Tuhan Yesus, kita akan masuk surga, bukan masuk neraka. Wah, ternyata salib ini memang kado istimewa Paskah. Terima kasih Tuhan Yesus. Salib ini mengingatkan cinta kasih sayang Tuhan Yesus pada semua orang, pada saya dan pada anak-anak dan semuanya juga pada guru-guru. Wow, mantep. Kayaknya masih ada loh benda di dalam kotak hadiah istimewa Paskah ini. Ayo kita lihat lagi ya. Apa ya? Bentuknya lonjong. Hah? Telur? Apa? Telur? Kok telur ya? Apa istimewanya sebuah telur? Iya ya. Apa istimewanya ya? Tunggu dulu. Telur ini kan sebenarnya di dalamnya ada anak ayam yang belum menetas. Nanti kalau sudah menetas akan keluar anak ayam yang hidup. Jadi hari Paskah ini kan anak-anak suka ada ya waktu masih onsite, masih bisa ibadah sekolah minggu fisik, suka cari telur kan. Nah ternyata telur ini melambangkan adanya kehidupan. Jadi di dalamnya ada anak ayam yang akan menetas dan ada kehidupan. Aha, saya mengerti mengapa telur ini kado istimewa Paskah. Karena Paskah juga kan melambangkan kehidupan. Siapa yang hidup? Tentu saja Tuhan Yesus yang hidup. Tuhan Yesus kan tidak hanya mati di kayu salib saja, tetapi pada hari yang ketiga Dia bangkit. Yes, Yesus bangkit. Yesus hidup. Wow. Firman Tuhan dalam Matius 28 ayat 6 dikatakan demikian. Dia tidak ada di sini sebab Ia bangkit. Wow, yes. Waktu murid-murid datang ke kubur Yesus, tiba-tiba malaikat berkata, Dia tidak di sini. Dia sudah bangkit. Wow, Yesus bangkit. Berarti setiap orang yang percaya Tuhan Yesus, nanti setelah kita meninggal, kita juga akan bangkit dan hidup. Hidup bersama Tuhan Yesus. Yes, bersama Tuhan Yesus. Tentu saja di surga. Makanya anak-anak, firman Tuhan dalam Yohanes 11 ayat 25 mengatakan, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Telur ini pun satu kado istimewa Paskah untuk mengingatkan Pak Bijak dan anak-anak bahwa Tuhan Yesus tidak hanya mati di kayu salib, tetapi Dia bangkit, Dia hidup. Haleluya, puji Tuhan Yesus, haleluya. Wow. Kayaknya kalau nggak salah masih ada satu lagi deh. Apa ya? Ayo kita lihat ya. Wow, ini sepertinya sebuah kartu. Anak-anak, Pak Bijak dapat kartu ucapan. Yuk, Pak Bijak mau bacakan ya buat anak-anak semua. Selamat
untuk Pak Bijak, guru-guru, guru-guru juga, dan semua anak-anak. Yes, kalian yang percaya Tuhan Yesus telah mendapatkan hadiah yang istimewa, yaitu Allah telah mengutus dan memberikan Yesus Kristus sebagai juru selamat bagi manusia yang berdosa. Dan ada satu hal yang lebih indah lagi, yaitu Tuhan Yesus hidup. Ya, Tuhan Yesus hidup. Dan itu berarti semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan hidup selama-lamanya bersama Tuhan Yesus di surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Waduh, kartu ucapan yang sangat indah sekali. Wow, I like it. Wow, Pak Bijak, saya sangat diberkati dengan 3 benda yang ada di dalam kado istimewa Paskah itu. Dan saya juga percaya anak-anak juga sangat diberkati. Wow, semua benda-benda itu mengingatkan pesan yang begitu penting di hari Paskah. Sama-sama, saya juga diberkati. Pak Bijak sudah menyampaikan pesan Paskah lewat kado istimewa Paskah yang Pak Bijak dapatkan. Senang sekali Pak Roni. Oke Pak Roni, Pak Bijak mau pamit dulu ya sampai di sini, oke? Dan Pak Bijak juga mau pamit sama anak-anak, guru-guru semuanya. Bye-bye. Pak Bijak pulang dulu. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Bye Pak Bijak, thank you. Wow, anak-anak, kado istimewa Paskah Pak Bijak tadi luar biasa, benar-benar istimewa. Salib yang melambangkan cinta kasih Tuhan Yesus untuk semua manusia, sehingga Tuhan Yesus mau disalibkan untuk menggantikan hukuman orang yang berdosa. Terus tadi ada telur yang melambangkan adanya kehidupan, karena di dalamnya ada anak ayam yang akan hidup menetas. Wow, ini melambangkan bahwa Tuhan Yesus tidak hanya mati di kayu salib, tetapi Tuhan Yesus bangkit dan hidup. Itu berarti semua yang percaya Tuhan Yesus, maka kita akan hidup meskipun kita nantinya mati. Jadi setelah kita mati, kita akan hidup bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Yes! Anak-anak, maukah kamu percaya Tuhan Yesus? Kalau kamu mau, maka Tuhan Yesus akan memberikan kamu hadiah yang terindah, yaitu surga. Ayo anak-anak, sekarang kita mau berdoa. Pak Roni mau ngajak semua anak-anak berdoa dan berterima kasih pada Tuhan Yesus. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sayang pada semua kami. Terima kasih Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menggantikan kami manusia yang berdosa yang seharusnya dihukum. Dan terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus tidak hanya mati di kayu salib, tetapi Tuhan Yesus bangkit dan hidup. Sehingga kami semua yang boleh percaya kepada Tuhan Yesus akan hidup bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya di surga. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, berdoa, berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke anak-anak, sampai di sini dulu. Selamat Paskah dan Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Yes. Anak-anak, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur ya,
Karena kita mempunyai Yesus yang hidup, menang atas maut. Saat ini kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan. Persembahan ini nanti akan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kepada Bapak Ibu, orang tua murid bisa scan barcode yang ada di layar untuk memberikan persembahan. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian Ku Menang, Ku Menang. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Kepada orang tua murid kami persilakan untuk scan barcode untuk memberikan persembahan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Tangan dilipat, mata ditutup, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Bahkan kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Sebagai ungkapan syukur kami ya Tuhan, kami memberikan persembahan ini yang kiranya Tuhan boleh pakai untuk memberkati orang-orang yang membutuhkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selanjutnya, kita akan bersama-sama menyaksikan tampilan dari teman-teman KB dan TK yang mempersembahkan pujian, tarian bagi kemuliaan Tuhan. Mari sama-sama menyaksikan yuk.
abadi bagiku dan bagimu, bagi kita semua. Ku bersuka cita, maut dikalahkan. Ku bersuka cita, sebab Yesus ku menang. Ku bersuka cita, sebab Yesus ku hidup. Ku bersuka cita, Yesus bangkit. Ku bersuka cita, maut dikalahkan. Ku bersuka cita, sebab Yesus ku menang. Ku bersuka cita, sebab Yesus ku hidup. Ku bersuka cita, Yesus bangkit. You take all the pieces of my life, put them back together, make it all alright. Oh, you forgive me. Only you can heal my broken heart, make all things new with a brand new start. Oh, you forgive me. You forgive me. I try so hard to do things right, but I make the wrong choice sometimes. And you forgive me. No one knows me, God, like you. You see who I am, not what I do. And you forgive me. Wah, kita bersyukur ya melihat teman-teman kita yang menggunakan talenta mereka untuk kemuliaan Tuhan. Kita sudah sampai di akhir acara Paskah hari ini. Kita akan bersama-sama menutup Paskah KB dan TK hari ini di dalam doa yang akan dipimpin oleh Miss Chris. Mari kita tutup acara ibadah dan perayaan Paskah siswa KB TK Kristen Kalam Kudus Surakarta dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur. Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih. Terima kasih Tuhan karena besar anugerah-Mu kepada kami, sehingga Engkau mau turun ke dalam dunia menjadi manusia, dan Engkau Tuhan mau taat sampai mati, dan kemudian Tuhan lewat kematian-Mu, Engkau Allah yang memberikan kepada kami pengharapan. Engkau Allah yang bangkit, Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan untuk saat ini kami boleh bersama-sama merayakan ibadah dan perayaan Paskah siswa-siswi KB TK Kristen Kalam Kudus Surakarta.
Terima kasih Tuhan telah memberkati setiap acara dari awal hingga akhir dengan baik. Terima kasih juga Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah Engkau berikan melalui pembicara. Kiranya Tuhan, anak-anak, setiap orang tua dan setiap kami yang mendengarkan boleh termotivasi, boleh menolong kami untuk tahu Tuhan bahwa Engkau sungguh mengasihi kami, bahwa kebangkitan-Mu Tuhan mengalahkan maut dan memberikan pengharapan kami akan masa depan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan kasih-Mu terus kami alami, biar damai sejahtera-Mu dan juga Tuhan penyertaan-Mu selalu boleh kami alami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Baik anak-anak dan orang tua murid semua, kita sudah selesai dan kita sudah sampai di akhir acara ini. Ingat apa tema Paskah kita tahun ini? Kebangkitan Kristus mengalahkan maut. Selamat merayakan kebangkitan Kristus. Tuhan Yesus memberkati.